Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa, saya Anggi Asipuan. Bagaimana? Ini sudah memasuki 10 hari jelang Lebaran. Apakah Anda sudah ada rute-rute mudik yang akan dijalankan? Nah, kali ini pemirsa Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim kami di lapangan. Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkini berkenaan dengan lokasi. Kali ini ada peningkatan di sejumlah titik. Kami mengajak Anda untuk melihat langsung situasi terkini di sudah ada Nurul Zenita di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, dan juga ada Ica Ervina yang akan melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung Semarang. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan ke gerbang Cikatama terlebih dahulu. Ada Nurul Zenita di sana. Nurul, bagaimana situasi terkini arus mudik yang melintas di gerbang tol Cikatama? Kita tahu bahwa ini sudah memasuki 10 hari ya jelang Lebaran. Ya, Nurul. Baik pemirsa, di siang hari ini ya, Anggi dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas ini masih terpantau ramai lancar, dimulai dari Jakarta, itu dari tol dalam kota menuju ke MBZ sampai dengan sepanjang tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar. Selain itu tidak ada ketersandatan dan juga ataupun penumpukan kendaraan yang terpantau di sini. Maka belum ada atau tidak ada rekayasa lalu lintas baik itu one way, ganjil genap ataupun kontraflow yang diterapkan. Untuk data terakhir yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga, untuk di GT Cikampek Utama ini ada sekitar 13.000 kendaraan yang mengarah ke Palimanan dan 9.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Anggi, angka ini masih terbilang cukup sedikit karena dari Jasa Marga sendiri juga memprediksi untuk puncak arus mudik ini baru akan terjadi sekitar H-3 Lebaran atau sekitar tanggal 28 Maret mendatang. Begitu juga dengan arus baliknya nanti baru akan terjadi pada H+5 Lebaran atau tanggal 6 April 2025. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, hari ini juga merupakan hari pertama diterapkannya diskon tarif tol, yaitu bagi pengguna jalan yang dari GT Cikampek Utama menuju ke GT Kalikangkung ini akan mendapatkan diskon tarif tol sekitar yaitu sebesar 20%, dan yang mana ini penerapannya akan berlangsung selama 8 hari. Untuk arus mudik ini 4 hari dan arus balik juga 4 hari. Untuk arus mudik, penerapan diskon tarif tol ini akan sudah dimulai pada hari ini 24 Maret 2025 pukul 5 pagi tadi sampai dengan tanggal 28 Maret mendatang. Sedangkan untuk arus mudiknya ini akan diterapkan pada tanggal 3 sampai dengan 5 April dan 8 sampai dengan 10 April. Untuk penerapan diskon tarif tol pada arus mudik ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 26 Maret ini diterapkan pada ruas tol Jasa Marga Group dan juga non Jasa Marga Group. Untuk ruas tol non Jasa Marga Group ini termasuk Cikopo Palimanan, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, dan juga Pemalang Batang. Jadi untuk kendaraan golongan 1 ini akan mendapatkan tarif yang mana semulanya Rp440.000 menjadi Rp352.000. Artinya ini mendapatkan potongan tarif sebesar Rp88.000. Dan untuk tanggal 26 sampai dengan 28 Maret ini penerapan diskon tarif tol akan berlaku pada ruas tol di Jasa Marga Group saja, yaitu semula jika dari GT Cikampek Utama menuju Kalikangkung semulanya Rp440.000 ini menjadi Rp408.500 atau mendapatkan diskon tarif tol sebesar Rp31.500. Untuk sementara itu saya kembalikan ke Anggi di studio. Baik, ini perlu kita catat begitu Nurul ya, 27 dan 28 puncak mudik begitu. Nah, kali ini kita akan bergeser pemirsa ke rekan Ica Ervina yang ada di Kalikangkung, tepatnya di Semarang. Bagaimana kondisi di sana, Ica?
Ya, Anggi dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas di ruas tol Trans Jawa, ini khusus di gerbang tol Kali Kangkung, yang dimana ini dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini masih terpantau lancar dan juga landai. Informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga Tol Semarang Batang, ini untuk data kendaraan ini ada sekitar 5.000, untuk dari pagi ini hingga siang hari ini ada 5.638 kendaraan dari arah Jakarta yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung. Jika sebaliknya ini ada 4.200 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Kali Kangkung, artinya dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini ada 4.200. Informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Sony Irawan ini mengatakan untuk per jamnya ini ada 1.500 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, artinya ini masih dikategorikan aman karena jika data sudah termasuk ada 3.500, ini adalah ambang waspada yang ditetapkan oleh pihak kepolisian khususnya di gerbang tol Kali Kangkung. Selain itu juga dari pihak kepolisian juga terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan arus mudik yang memasuki wilayah tol Trans Jawa khususnya di titik-titik rawan. Kemudian di gerbang tol Kali Kangkung ini juga sempat mengalami kenaikan pada H-10 sampai dengan H-9 periode Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dari lalu lintas normal sebanyak 32.000 maksud kami 407 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 28.699 kendaraan atau naik 4,60% dari lalu lintas normal sebanyak 27.438 kendaraan maksud kami. Pihaknya juga terus mengimbau kepada para pemudik untuk selalu berhati-hati, kemudian dalam berkendara jika merasa lelah dan kantuk. Pihak kepolisian juga meminta untuk para pemudik dapat melewatkan titik-titik rest area yang sudah tersedia, dan kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut dari gerbang tol Kali Kangkung karena untuk sementara ini di ruas tol Trans Jawa atau di gerbang tol Kali Kangkung masih terpantau landai. Kemudian Agi dan juga pemirsa, mari kita juga simak laporan dari rekan kita Minanti Rosana tentang arus mudik. Berikut laporan dari Minanti Rosana dari Stasiun Gambir, Jakarta. Ya, saat ini saya sudah berada di Stasiun Gambir. Tercatat hingga saat ini yaitu dalam periode 21 hingga 30 Maret 2025 sudah terjual sekitar 170.000 tiket dengan okupansi sebesar 80%. Di sini pun saya juga sudah melihat nih pemudik sedang menunggu kereta datang, dan saya akan coba bertanya kira-kira mereka akan mudik ke arah mana. Ini dia salah satunya. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Emi. Ibu Emi mau kemana ini mudiknya Bu dari Stasiun Gambir? Dari Stasiun Gambir mau ke Cepu sih, tapi tim transit saya. Transit? Emang Ibu dari mana nih Bu? Dari Guangzhou. Dari Guangzhou, China berarti China, ya Pak? iya. Waduh, perjalanan jauh sekali nih Bu. Kalau misalnya dari Stasiun Gambir ke Cepu itu kira-kira berapa lama perjalanan? Masih 9 jam lagi. 9 jam lagi, udah gitu dari Guangzhou jauh sekali perjalanannya. 24 jam. Apa saja bekalnya yang Ibu bawa nih Bu? Tadi dapat ini dari pesawat ya, saya simpan buat buka puasa. Iya. Terus selain makanan ada apa lagi kira-kira Ibu bawanya? Ada nih bekal permen kesukaan saya. Waduh, permen. Langsung ditutupin Iya. sama Ibu. Permen Super, apa itu super, Bu? super, super. Ibu kenapa suka itu Bu? Seger ya. Seger, jadi nanti maksudnya waktu pas buka puasa kan kita nggak bawa buah ya, jadi ini menyegarkan saya. Oke, baik, terima kasih Oke. banyak nih Ibu karena Ibu membawa super ada sedikit bantuan untuk mudik dari Super meleknya jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya. Masih ada 9 jam perjalanan lagi. Betul. Semangat Ibu. Terima kasih banyak, ya. Selamat sampai tujuan dan Iya. bertemu dengan keluarga lagi. Oke, makasih. Makasih banyak Ibu Emi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi memang di sini banyak nih yang melakukan perjalanan mudik menuju ke daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya,
Ya, Gida juga pemirsa, tadi laporan dari Minanti Rosana dari Stasiun Gambir, dan saya akan menyampaikan kembali update terbaru dari gerbang tol Kali Kangkung hingga sampai saat ini dari ruas tol Trans Jawa, khususnya untuk yang menuju Jawa Tengah di gerbang tol Kali Kangkung ini masih terpantau dan terpantau landai dan masih terkendali. Informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga Semarang tol Semarang Batang ini ada 5.638 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, di mana ini arah dari Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kemudian jika sebaliknya ini ada 4.200 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Sementara informasi yang kami dapatkan juga untuk per jamnya ini ada 1.500 kendaraan per jamnya. Dari informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan mengatakan masih terpantau aman dan terkendali karena ada kategori batas waspada di angka 3.500 kendaraan per jamnya, dan ini masih terus dilakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan arus mudik yang memasuki wilayah tol Trans Jawa, khususnya di titik rawan dan kepadatan. Pihaknya juga terus mengimbau kepada para pengendara, para pemudik ini selalu berhati-hati dalam berkendara. Jika merasa lelah dan kantuk, ini pemudik dapat memanfaatkan titik-titik rest area yang tersedia. Selain itu, kami akan terus update perkembangan arus mudik di libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah ini dari gerbang tol Kali Kangkung. Kembali ke studio, Anggi. Baik, Ica Ervina melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung, dan sebelumnya ada rekan Nurul Zenita dari gerbang tol Cikatama. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.